Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia Fitri dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 312210671. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar tentang sistem terdistribusi. Lalu apa itu sistem terdistribusi? Yaitu kumpulan komputer independen yang muncul bagi penggunanya sebagai sistem koheren tunggal atau sistem komputer yang terdiri dari beberapa komponen yang terletak di berbagai lokasi jaringan dan berkomunikasi serta berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk mengakses informasi itu bukan semata-mata informasi tersebut hanya terdapat di dalam komputer kita teman-teman, tetapi semua itu berinterkoneksi antar berbagai komputer lain. Misalnya teman-teman ingin mencari sebuah makanan viral misalnya. Nah, teman-teman cari di smartphone atau di komputer, seolah-olah informasi tersebut berada di dalam suatu komputer atau handphone tersebut, padahal itu merupakan interkoneksi dari berbagai komputer yang mengeluarkan informasi-informasi yang tersimpan di dalam suatu server atau jaringan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai komponen terdistribusi. Komponen utama dari terdistribusi itu yang pertama ada node. Node ini seperti yang contoh tadi, yaitu setiap komputer atau perangkat yang merupakan bagian dari sistem terdistribusi disebut dengan node. Yang kedua ada middleware atau perangkat lunak yang menyediakan layanan umum untuk aplikasi yang berjalan pada node yang berbeda dalam sistem terdistribusi. Yang ketiga ada network. Komunikasi antar node dilakukan melalui jaringan baik lokal maupun luas. Jadi seperti contoh pada gambar di sini, ini merupakan model dari sistem terdistribusi, yaitu ada komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Komputer-komputer ini mempunyai berbagai macam aplikasi, ada aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, lalu di tengahnya ada distributed system layer atau yang kita sebut dengan middleware. Ini menghubungkan antara aplikasi dengan local host melalui jaringan. Jadi informasi atau data-data yang dibutuhkan melewati middleware ini untuk dikoneksi ke dalam komputer tersebut. Selanjutnya, karakteristik dari sistem terdistribusi. Yang pertama ada resource access and sharing atau akses dan berbagi sumber daya, kemampuan menggunakan hardware, software atau data di mana saja dan kapan saja. Ini menentukan siapa saja yang dapat mengakses sumber daya dalam sistem terdistribusi. Sebagai contoh, sebuah web dengan .htaccess yang hanya dapat diakses oleh user yang telah memiliki grant access terhadap file tersebut. Selanjutnya, openness atau keterbukaan. Sebuah keterbukaan dalam sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem. Contohnya aplikasi web banking yang dapat terhubung dengan sistem web milik perusahaan finance. Yang keempat ada skalabilitas, yaitu sistem terdistribusi harus dapat meningkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen di dalamnya. Ini memiliki arti jika kita memiliki sebuah aplikasi web dan digunakan oleh banyak user, otomatis akan terjadi overload. Untuk mencegah terjadi overload tersebut, kita harus upgrade prosesor dan RAM-nya. Dalam proses upgrade, kita tidak boleh mengubah komponen-komponen yang terdapat di dalam web tersebut. Yang kelima ada fault tolerance, yaitu sistem dapat terus beroperasi meskipun ada kegagalan pada salah satu atau beberapa komponennya. Untuk mencegah hal ini, kita bisa pakai clustering server, di mana ketika server utama mengalami down,
extended server dapat membackup-nya. Selanjutnya ada transparansi, yaitu sistem terdistribusi harus tampak sebagai satu sistem tunggal bagi pengguna. Transparansi dapat berupa akses, lokasi, migrasi, replikasi, kinerja, dan kegagalan. Selanjutnya ada model sistem terdistribusi. Di sini saya hanya mengambil dua model yang paling populer atau familiar yang sering terdengar, yaitu client server dan peer-to-peer. Client server ini merupakan model yang memiliki dua entitas utama, client dan server. Client sendiri yaitu entitas yang meminta layanan atau sumber daya dari server, sedangkan server entitas yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien. Contoh dari client server itu seperti web browser dan web server. Jadi terdapat pusat data dalam pencarian web. Misalnya Google itu mempunyai pusat datanya yang berada di Amerika misalnya. Nah, jadi mereka memakai sistem client server, yaitu kita sebagai pengguna meminta data tersebut disimpan ke dalam server yang mereka simpan di suatu tempat, lokasi tertentu. Selanjutnya ada peer-to-peer, yaitu setiap node atau entitas dalam sistem berfungsi sebagai klien dan server secara bersamaan. Tidak ada entitas pusat yang mengatur komunikasi. Ini terdapat di dalam WhatsApp, yaitu ketika kita melakukan video call. Untuk mengurangi latensi dan meningkatkan kualitas, maka panggilan suara dan video kita harus menggunakan peer-to-peer. Lalu apa sih perbedaan dari mereka berdua? Masing-masing punya keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Untuk client server itu lebih mudah dikelola, tetapi memiliki risiko bottleneck dan single point of failure. Sementara peer-to-peer itu lebih tahan terhadap kegagalan dan dapat mendistribusikan beban kerja lebih efisien, tetapi lebih kompleks dalam hal manajemen dan keamanan. Jadi konsep dasar sistem terdistribusi adalah kumpulan komponen atau node yang memiliki satu tujuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.